Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara YJQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua, saudara IAA selaku stafsus menteri agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi saatnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang-barang yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, dia memberikan keterangannya diberikan, termasuk mengembalikan barang bukti yang disita, di antaranya dalam sejumlah uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau pada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif, termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler dapat suatu seperti itu, dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan suatu seperti itu. Jadi yang kemudian dari diskresi yang bertentangan tersebut mengakibatkan kerugian negara. Terkait penahanan, nanti kami akan update tempuh secepatnya, karena KPK ingin proses penyidikan bisa berjalan efektif. Mas, penetapannya itu sejak kapan? Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Pak, berarti secara resmi Pak Yaakov sudah dijadikan tersangka dan ada yang juga katanya sudah mengarah ke sini, Pak. Mengarah sini. Ya, untuk di sampai di ya. Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan akhirnya terkait pemeriksaan yang lagi kapan, termasuk juga penahanannya nanti kami akan. Yang kedua, saudara Ikatan saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah dan nanti kita masih akan fokus dengan penyidikan buat tersangka. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, dan juga bagaimana pendistribusian dari haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini.
dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang itu saudaranya jadi saksi dari kawan-kawan BPK juga kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai di KPK peraturan penetapan tersangka sehingga buru gitu Pak? Penetapan tersangka itu berdasarkan cukupan alat. Jadi kan penyidikannya juga masih progres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.